Ah, Nih orang-orangnya. Inilah 8 orang dari 23 orang tadi yang memiliki popularitas lumayan. ya, 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 ya. Ini orang-orangnya. Orang-orangnya yang saya kenal di sini, yang pernah kenal hanya satu, dua, tiga, empat, lima saja. Yang pernah kenal dengan saya. Ada Pak Helmi, ada Pak Iman Ali Rahman, ada Pak Syakur, Ya, ada Pak Agus. Kenapa saya memperhatikan beliau ya? Ini kembali ke Kang Aceh. Jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda memang katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Waalaikumsalam. Garut dan warga sekitarnya berjumpa kembali di acara Guar Garut. Ini kita langsung berhubungan dengan sahabat saya yang sudah lama ini. Beliau orang sukses. Sekarang berada di Gorontalo, Sulawesi. Sulawesi Tenggara ya? Bukan Gorontalo, Provinsi Gorontalo saja. Oh, Provinsi Gorontalo. Eh, Kang Haji Dadang Bangkit Suherman lengkapnya. Kalau kita biasa manggil Kang Bangkit. Beliau sudah lama juga di Garut dan terkenal sebagai jurnalis senior. Eh, Malam ini warga Garut kita akan menyampaikan terkait apa keinginan masyarakat Garut terkait pilkada ya, terkait pemilu di 2024 ini. Yang kebetulan Kang Bangkit sebagai CEO SKR Research and Konsultan ya, konsulting ya. Eh, Ya, Terus beliau juga adalah komisaris PT Bakti Nusa Bahtera. Kang Bangkit, ya, eh, Kang Bangkit kan menurunkan tim di Garut melakukan ya, survei di masyarakat di bulan ini ya. ya, ya. Hasilnya sudah selesai. Selesai, konklusinya sudah selesai, sudah siap rilis dan kebetulan ya di Guar Garut ini kita rilis perdana kan. Mantap. Tapi sebelumnya gimana kabar keluarga di sana? Baik, ya malumlah jadi Kang Ido itu Kang Ido. Jadi kalau istrinya yang kerja, istri saya kan pegawai negeri. Kalau saya kan pengacara kan, pengangguran banyak acara. Ini selalu merendah nih khasnya beliau. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, kita berada di rumahnya Kang Deddy Gondrong. Eh, kita di Angkir, pokoknya talk show-nya di sini. Jadi ada dua Oh saat. gitu ya. Ya. Nah, eh, Kang Bangkit sampaikan apa yang hasil dari survei ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Garut. Oke, baik. Terlebih dahulu mungkin saya sampaikan Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Garut? Waduh, sudah lama kita tidak berjumpa. 7 tahun lalu saya meninggalkan Garut. Mudah-mudahan meninggalkan kesan baik. Dan hari ini kembali saya sebagai asli orang Garut, ya punya keinginan yang mudah-mudahan mulia lah, mudah-mudahan menginginkan ke depan memiliki pemimpin yang benar-benar kredibel. Tapi bukan berarti pemimpin hari ini tidak kredibel. Artinya perubahan ke arah yang lebih baik harus tetap ada. Untuk itu kebetulan saya secara pribadi memiliki sebuah company, perusahaan yang salah satu core bisnisnya adalah riset dan consulting. Ah, Jadi kebetulan salah satu core bisnisnya itu, dan perlu saya sampaikan juga, risetnya bidang apa? Tiba-tiba Kang Bangkit ini melakukan survei gitu. Ujuk-ujuk gitu ya, enggak juga.
Jadi perlu saya sampaikan sebagai intro, sebagai disclaimer bahwa ini tapi bukan berarti menyombongkan diri, tidak. Ini sebagai disclaimer saja Kang Tata ya, Ya. bahwa tahun 2019 kebetulan saya mengikuti sebuah kompetisi riset teknologi terapan dan alhamdulillah berkat rahmat Allah saya menjadi pemenangnya. Dan kemudian saya diutus ke Tokyo, Jepang, Kang, utusan Indonesia untuk mempresentasikan pada event internasional pada tahun yang sama, saat itu 2018. Dan kebetulan saya menjadi nomor 2, kalah oleh utusan dari Jerman. Jadi Indonesia cukup berbangga, saya mewakili Indonesia menjadi urutan kedua dan kalah oleh Jerman. Teknologi yang saya riset, hasil ciptaan saya secara pribadi itu adalah teknologi alternatif pendinginan. Dan sudah ada patennya, Kang. Paten saya ada 3, paten yang diakui oleh di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dan kemudian riset kami juga bukan hanya di teknologi, tapi secara sosial budaya, diantaranya adalah riset tentang pilkada dan pemilu. Itu melakukan survei. Jadi bukan ujuk-ujuk aja ya. Di Garut ini baru kita melakukan, dan alhamdulillah ada beberapa kejutan Kang Tata. Setelah saya melakukan survei, tim saya, dan perlu disclaimer juga bahwa timnya itu bukan karyawan saya. Timnya itu kita seleksi, harus benar-benar independen, dan mereka bertugas sekali. Tidak boleh 2 kali. Tidak boleh 3 kali. Kenapa? Karena akan subjektivitas. Akan ada keberpihakan lama-lama. Makanya surveyor itu hanya sekali bertugas, setelah itu kita ganti. Begitu juga responden, tidak datang lagi ke responden yang sama, tetapi responden harus ganti-ganti. Itu menguji juga, benar nggak sih? Gitu loh. Kalau respondennya sama, surveinya sama, itu bukan survei, itu namanya. Ngobrol namanya kan. Ya. Baik, kita lanjutkan saja apa yang dilakukan oleh SKR di Garut. Saya akan share screen saja Kang, biar pemirsa juga bisa melihat ya. Saya akan share screen. Kok nggak bisa ya share screen ya? Ini teknisinya bagaimana? Share screen. Saya mau share screen. Co-host disable participant di enable dulu Kang. Ya. Ini bisa diedit kan ya? Oke. Nggak boleh. Ini kita akan, saya sudah kelihatan Kang ya. Nah ini sudah terlihat, insya Allah seperti anak panah yang menancap persis di sasaran. SKR Research Consulting Divisi Litbang PT SKR. Jadi dari Divisi Litbang. Kita lanjut ke berikutnya. Apa saja yang kita riset dan metodologinya seperti apa, ini yang harus kita sampaikan. Metodologi yang kita lakukan adalah dengan melakukan interview tatap muka, kan? Bukan melalui SMS, bukan melalui telepon, tapi kita melakukan tatap muka langsung dengan responden. Dan yang berikutnya adalah metodologi yang kita gunakan adalah dengan metodologi multi-stage random sampling, yaitu dengan menggunakan sistemik dan cluster. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah responden yang kita ambil adalah 1.160 orang dari 42 kecamatan. Jadi cukup banyak. Seharusnya sebenarnya dengan 400 orang cukup, Kak. Jadi kita ada 3 tingkat nih. Pertama 400, kemudian berikutnya 800, berikutnya 1.160, dan hasilnya sama. Artinya kredibel hasilnya. Ya. Jadi tidak langsung 1.160, Kak. Kita bertahap. Makanya ada juga istilahnya multi-stage random sampling. Semuanya bertahap. Berikutnya adalah periode survei yang dilakukan 3 Desember sampai 10 Desember 2022, baru kemarin. Jadi masih hangat sekali. Kemudian tingkat kepercayaan dan margin of errors kami adalah tingkat kepercayaannya 95% dan margin of error-nya 2,89%. Ada yang bertanya, tingkat kepercayaan maksudnya apa? Tingkat kepercayaan bukan kepercayaan terhadap survei ini, bukan. Tingkat kepercayaan kami terhadap responden. Bener nggak nih jawabnya? Jujur nggak? Gitu. Jadi tingkat kepercayaannya 90%. Kita sisihkan 95% itu tidak jujur. Sehingga akan lahirlah itu angka critical point. Dan jatuhnya margin of error, ada rumusnya kan di statistik, itu 2,85.
Itu errornya. Jadi kalau misal hasil survei Kang Tata misal ya, hasilnya 60% katakan. Itu margin of error 2,85%, artinya perubahannya dengan realnya naik turunnya segitu kan, 2,85% interval. Oke, berikutnya adalah apa saja yang kita survei. Sebenarnya banyak sekali, ada 30 item, cuman sekarang kita coba keluarkan yang penting-penting saja, ada 8 item. Yang paling pertama adalah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Kabupaten Garut hari ini. Puas nggak nih? Berapa persen? Ini bukan kata saya, Kang Tata. Pemirsa, ini bukan kata saya, ini adalah kata masyarakat. Yang kita survei yang tadi, margin of error-nya 2,80. Nanti akan kita perlihatkan grafis seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah komposisi calon pemilih. Dilihat dari sisi usia dan lain sebagainya. Ya, di klaster tadi seperti yang saya bilang di awal. Dan yang berikutnya adalah isu penting bagi calon pemilih. Yang lagi isu apa sih yang diinginkan sama mereka, yang jadi pembicaraan mereka. Dan yang berikutnya adalah latar belakang calon bupati yang diinginkan. Apa saja sih keinginan masyarakat ini latar belakang calon bupati? Ada angkanya nanti hasil. Kemudian yang berikutnya adalah kanal atau saluran informasi calon pemilih. Calon pemilih ini masyarakat Garut dapat informasi dari mana saja. Kita tanyakan dan ada angkanya nanti kita lihat. Mungkin ini juga menjadi salah satu dasar pemikiran buat Kang Tata pelaku media di Garut ya. Hasil survei kami. Yang berikutnya adalah yang tidak dikendaki atau tidak disukai oleh calon pemilih. Apa saja? Nanti kelihatan kan. Kemudian yang berikutnya, hal yang mempengaruhi, ini yang penting. Apa saja sih yang mempengaruhi pilihan bagi calon pemilih? Apakah baliho? Apakah kaos? Atau serangan pajar? Nanti kita lihat hasilnya. Dan yang berikutnya adalah popularitas tokoh dan elektabilitasnya. Ini yang terakhir. Justru popularitas dan elektabilitasnya ada terakhir. Karena ini semua rangkuman dari semua muaranya di popularitas dan elektabilitas. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke angka yang tadi kan. Usia pemilih yang digaji kita bagi besar, dua bagian besar. Yaitu yang pertama, usia milenial dan Gen Z, generasi Z, yaitu usia 18 tahun sampai 39 tahun. Itu milenial dan Gen Z. Angkanya besar kan, 60%. Kemudian yang berikutnya Gen X dan lanjut usia, itu 40 tahun ke atas, itu hanya 40%. Bergeser ya, komposisi pemilih usianya seperti ini. Nanti akan tercermin dari hasil-hasil yang lainnya kan. Ini dari usia pemilih, jadi ternyata ini memang secara nasional sama kan. Hasil survei nasional pun sama, cuma beda 0, lah. Jadi Garut juga Indonesia kan, jadi hasilnya sama seperti. Yang berikutnya adalah karakter pemilih. Nah, kita menjadi 3 bagian kan. Hasil kita survei itu. Karakter yang pragmatis. Pragmatis tadi yang menerima serangan pajar, lain sebagainya karena kedekatan, karena hanya kenal saja, itu pragmatis. Itu jumlahnya 41%. Kecil kan. Dulu itu kan mendominasi ya, sampai 70%-an yang pragmatis. Sekarang bergeser. Ini seiring kan dengan yang tadi ini, milenial dan Gen Z ini yang tinggi. Sehingga selaras. Pemilih rasional menjadi naik, menjadi 45%. Siapakah mereka? Yaitu anak-anak SMA, golongan terdidik lah, mahasiswa, dan usia-usia muda yang maksimal di 40 tahun. Itu pemilih rasional. Pemilih rasional itu mereka tidak terpengaruh dengan bujuk rayu yang sifatnya tidak logis lah, seperti uang lah, apa dan sebagainya. Itu pemilih rasional. Jadi pemilih rasional lebih memilih karena apa? Biasanya karena karakter calon, track record calon, yang positif-positif lah, karya calon. Itu biasanya latar belakang dia melihat, sehingga dia menentukan itu pemilih rasional. Kemudian yang berikutnya pemilih fanatik. Ini biasanya usia tua. Usia 60 tahun ke atas itu fanatik. Seperti kejadian contoh dulu, ini agak melenceng dikit Kang. Ketika dari 3 partai menjadi 40 partai. Kok banyak milih nomor 2 gitu, yang maaf partai Kristen gitu. Karena apa? Saat dulu itu nomor 2 Golkar gitu. Dia fanatik dengan angka. Dia tidak tahu nomor 2 itu sudah bukan Golkar kan. Nah itu kenapa saya jelaskan, itu kriteria dari karakter pemilih yang fanatik. Sebenarnya jumlahnya kecil. Biasanya ini, bukan biasanya, hasil survei kami, ini usianya 60 tahun ke atas kan. Orang lanjut biasa.
Yang berikutnya adalah tingkat kepuasan. Nah ini menarik. Tingkat kepuasan publik terhadap Pemkab Garut saat ini. Menarik kan? Angka tidak puasnya cukup tinggi, 31%. Oh, Yang puasnya lumayan, tapi saya kira nggak memadai ya. Cuma 49%, kurang dari 50%. Padahal pemerintah ini udah 2 periode, kalau tidak salah udah 2 periode ya Kang ya. Kemudian yang tidak tahunya ini 20%. Jadi ya masyarakat kan apatis lah gitu ya. Itu 20%. Nah gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya apa sih yang menyebabkan mereka tidak puas yang 31%. Ini bukan kata saya loh Kang. Ini kata hmm, mereka, kata masyarakat. Sebanyak ya, 31% mereka menyatakan tidak puas. Dan yang puas hanya 49%. Ini cukup menarik sekali. Nah, kita lihat survei yang berikutnya. Nih, media pilihan sebagai sumber informasi, Kang. Ya, ah, kita tanya juga kan, Bapak Ibu, sumber informasi apa yang biasa dikonsumsi untuk mendapatkan informasi? Ada 3 bagian besar. Yang pertama, media konvensional seperti radio, TV, koran itu kecil, hanya 21% saja. Ya. Yang oh, berikutnya, media online seperti ya media-media online Kang ya, itu hanya 20% saja. Yang ya, dulunya media cetak sekarang berubah digital. Nah, ini hanya 20% saja dan paling besar 59% ini menarik adalah media sosial. hmm, Kenapa? Ini ada penjelasannya kenapa. Kenapa kok kalau secara di kota besar tentu televisi ya kebanyakan. Tapi kan justru masyarakat kebanyakan di pinggir yang tidak terjangkau apalagi Garut. ya, Siaran televisi cukup mahal di Garut harus punya parabola di pinggiran. Jumlah itu cukup besar. ah, Akhirnya mereka untuk mencari informasi itu ke media sosial. Nah, nanti media sosial itu apa saja kita akan bahas. Jadi kita tanya sama mereka, media sosial apa sih yang dipakai oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi? Yang berikutnya kan. Nah, ini medsos yang digunakan pemilih sebagai sumber informasi. Paling besar 54% itu Facebook kan. Facebook yang mereka gunakan sebagai sumber informasi. Informasi apa saja ini? Tidak terbatas hanya pilkada dan sebagainya, tidak. ah, Lifestyle dan sebagainya. Dan yang kedua adalah WhatsApp group. Ya, WhatsApp group, walaupun WhatsApp group ini cukup rentan dengan hoax kan. Tapi ya inilah kenyataan bahwa ternyata WhatsApp group menduduki posisi kedua 30% hmm, sebagai sumber informasi. Kemudian yang berikutnya adalah YouTube 15% dan media lain 1%. Ya. Ada WeChat dan lain sebagainya kecil sekali jumlahnya dan itu pun hanya di kota-kota biasa, di kampung tidak ada. Ini kan media sosial yang digunakan ini sebenarnya bagi mereka yang ingin berkontestasi di Pilkada Garut nanti, hal-hal seperti ini harus dicermati betul hmm, supaya tidak salah sasaran gitu. Makanya latar belakang layar saya kan itu anak panah kan, biar tepat sasaran gitu. Gitu loh kan. Oke, selanjutnya. Nah ini, apa sih yang mempengaruhi pilihan? Jadi kita tanya, Bu, Pak, apa sih yang bisa mempengaruhi pilihan Bapak, pilihan ini? Ini, baliho berapa? Hanya 5% kan. Percuma baliho besar-besar di jalanan. Ternyata hanya 5% hmm, yang mempengaruhi pilihan tadi kan. Ini ya, menarik, sangat menarik sekali. Ini biasanya baliho di mana-mana ya. ya, Baliho di mana-mana, atribut di mana, dan nilainya miliar. Ini kalau bagi mereka yang merencanakan ingin ikut kontestasi nanti di 2024 harus jadi pertimbangan Kang Tata. Karena ya, apa? Ternyata baliho atribut itu kecil, baliho hanya 5%, kemudian atribut hanya 7%. Nilainya berapa miliar Kang Tata? Ini hmm, 1 miliar lebih mencetak baliho dan kaos dan lain sebagainya. Dan 88% ini aksi nyata. Ini hmm, yang mempengaruhi pilihan. aksi Jadi nyata, ya? aksi nyata tuh bukan bagi-bagi, aksi nyata. Coba Kang Tata perhatikan di tingkat nasional. Siapa mereka sekarang yang kalau calon presiden yang elektabilitasnya elektoralnya tinggi? Ada Anies Baswedan, Ganjar. Mereka semua sudah berkarya, sudah berbuat dan meninggalkan sentimen positif di masyarakat. Makanya mereka dipilih. Jadi tidak sekonyong-konyong gitu. Oh saya punya uang lah ingin mencalon, nggak bisa sekarang. Kalau dulu mungkin iya ya.
Tapi untuk hari ini saya kira bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencalonkan harus berpikir jauh lagi, berpikir lebih banyak lagi karena kondisinya sudah berubah. Sekarang udah zaman digital, udah zaman 4.0, ya sudah bukan zaman batu lagi gitu loh. Gitu. Ya. Ini yang berikutnya Kang Tata. Oh nggak bisa ya. Agak ini nih. Saya ulangi dari awal dulu ya. Saya tidak tenang. Oh. Ya, kita coba lanjutkan. Kok nggak bisa naik turun ya? Ya. Nah ini nih isu ya. Nah ini isu, ini penting nih bagi Anda atau kebetulan yang mungkin mengaku dirinya tim sukses bakal calon bupati ini yang sangat penting. Kita tanya isu apa sih yang penting bagi Bapak dan Ibu ini isunya. Ada 5 isu kan. Yang pertama kesehatan, itu 21%. Mungkin karena terpengaruh dengan pandemi ya, dengan COVID ya, sehingga nilainya tinggi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja kan. Karena banyak pengangguran kan, jadi masalah pekerjaan menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya ada ekonomi ya, ini dan kesempatan kerja. Ya. Ini dua penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur kecil hanya 17%. Dan ada yang menarik ini Garut Selatan khususnya ini DOB, daerah otonomi baru bukan daerah otonomi baru ya. DOB ini menjadi isu yang penting di Garut Selatan kan. Ya, karena dulu kan pernah dijanjikan kalau saya jadi menteri maka DOB jadi menteri lagi jadi bupati maka Garut Selatan bilang sampai hari ini tidak terjadi. Ini isu yang cukup sensitif sekali menurut saya. Nah ini tolong dicermati bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencalonkan diri di Garut. Ini silahkan dikelola. Ada 5 isu besar. Ya. Selanjutnya ada, ini kok balik lagi ya? Salah saya. Nah ini yang tidak disukai Kang Tata. Apa sih yang tidak disukai oleh mereka? Ya. Janji politik. Mereka sangat tidak suka. Kami akan terus tidak pernah dilakukan, itu janji politik. Kemudian yang kedua bohong jelas ya, tadi tidak terbukti akhirnya bohong gitu kan. Nah kemudian yang ketiga adalah politik uang, money politik. Ini 3 besar isu yang paling tidak disukai oleh calon pemilih. Jadi jangan sesekali anda calon Bapak dan Ibu yang ingin mencalonkan ini hindari ini janji politik, bohong, politik uang, nggak usah lah, berbuat saja lah. Tinggalkan kesan yang baik di masyarakat, pasti elektoral Anda akan baik. Itu kuncinya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini latar belakang calon yang diharapkan. Siapa sih? Latar belakang apa sih calon bupati yang diinginkan nih? Ini penting Kang Tata. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6 latar belakang. Yang paling kecil itu adalah artis. Artis terkenal hanya 6%. Kenapa? Mungkin mereka cukup trauma dengan siapa dulu? Diki Chandra ya? Ya. Nah, itu sehingga kecil, hanya 6%, masa kali yang mengharapkan calon bupati itu latar belakang artis terkenal hanya 6%. Yang besar itu apa? 28%. 28% itu profesional atau ahli. Ahli apa saja, yang penting profesional. Ini 28%. Misalkan ahli, tapi yang jelas bukan ahli nujum ya. Ahli ekonomi lah, ahli apalah gitu. Ini menempati posisi paling besar. Kemudian urutan kedua adalah muda, 50 tahun ke bawah. Ini yang diharapkan. Jadi yang muda-muda yang diingin ini 22%, Kang, cukup besar. Kemudian yang berikutnya 20% politisi. Politisi hanya 20% saja, Kang. Jadi latar belakang yang diinginkan dari politisi itu hanya 20%. Selanjutnya 14% itu alim ulama lah, dari kalangan priai lah, itu 14%. Kemudian yang berikutnya 10% adalah dari kalangan pengusaha. Jadi inilah latar belakang. Jadi kalau Anda yang di luar latar belakang ini ya mungkin harus berpikir ulang gitu. Karena ternyata hanya 6 latar belakang ini yang diharapkan.
Misalnya ada latar belakang di luar ini ya pikir berikutnya lah, mikir-mikir lagi lah. Karena ya ini real keinginan masyarakat seperti ini bukan pendapat saya, ini adalah hasil konklusi, hasil kesimpulan dari survei dalam bentuk angka. Nah ini, kita mulai nih ke yang penting nih, yang ditunggu-tunggu ini. Tokoh yang dikenal pertama. Kita ajukan pertanyaan tertutup, Kang Tata. Bapak Ibu, tokoh Garut yang Anda kenal siapa? Muncullah 23 nama. Muncul 23 nama, A, B, C. Tetapi dari 23 nama itu tidak semua. Karena kita akan saring dengan akseptabilitas, keterterimaan, dan elektabilitas. Jadi tidak 23, karena 23 itu ada yang hanya 0,0 sekian. Yang hampir 0 itu hanya ya beberapa gelintir yang memilih ya. Kita singkirkan. Jadi yang kita kerucutkan dari 23 nama, tokoh yang dipilih, pertanyaan tertutup kan. Tokoh yang Anda kenal, itu siapa yang layak jadi bupati lah. Muncullah 23 nama. Malah ada yang menyebut tetangganya gitu. Itu namanya orang ya, silakan saja. Nah, yang berikutnya sekarang setelah ini dari 23 nama muncullah tokoh-tokoh populer sehingga muncullah angka popularitas. Nih orang-orangnya. Inilah 8 orang dari 23 orang tadi yang memiliki popularitas lumayan. Ini orang-orangnya. Orang-orangnya yang saya kenal di sini, yang pernah kenal hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Yang pernah kenal dengan saya. Ada Pak Helmi, ada Pak Iman Ali Rahman, ada Pak Syakur, ada Pak Agus Supriyadi. Yang 3 ini terus terang saya belum pernah ketemu dan belum pernah mengenal. Yang perempuan ini Ibu Dia kalau tidak salah, dan Pak Yudi, dan ini Pak Suryana, mantan calon periode yang lalu. Saya bingung ini Suryana ini siapa? Ini dominan wajah-wajah lama ya? Kenapa? Dominan wajah-wajah lama. Ya, dominan wajah-wajah lama. Karena kan mereka juga pernah berkontestasi kan. Juga mereka juga tokoh ada yang kontroversial kan, seperti Pak Agus Supriyadi kan, tokoh kontroversial, jadi cukup dikenal. Oke, baik. Ini ada ya, share screen-nya kelihatan kan di situ kan, bisa diedit lah ya. Oke. Mana share screen-nya? Nah, oke, baik Kang Tata. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi inilah wajah-wajah dari 23 nama tadi mengerucut menjadi 8 nama dan tidak terlalu mengejutkan untuk nama-nama karena mayoritas masih nama-nama lama ya, masih nama-nama populer lama seperti Deddy Suryadi, kemudian Agus Supriyadi, kemudian ada Abdul Syakur, kemudian ada Iman Ali Rahman, Dr. Helmi, dan yang kurang mengenal itu yang 3 ini, Ibu Dia, kemudian sekarang istrinya Ati aktif ya, itu ya kalau tidak salah ya. Kemudian ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Suryana, dan sampai hari ini saya referensi tentang Pak Suryana saya masih agak sedikit blank ya, karena saya coba di googling itu sedikit sekali referensi tentang Pak Suryana. Begitu juga dengan Pak Yudi ya, cukup memadai di Google. Kalau Ibu Dia ya muncul lah, maklum karena istri pejabat mungkin. Jadi pemirsa, Bapak dan Ibu, 8 nama yang saya kira mungkin kalau mereka maju semua berpasangan menjadi 4 pasang ya. Kalau semua mereka maju ya, satu dan yang lain berpasangan. Tapi saya kira akan terlihat nanti di elektoral ya, yang elektabilitasnya yang layak maju sebenarnya siapa sih? Kecuali yang sah gitu ya. Elektabilitasnya di bawah, dia maksa ya itu monggo silakan. Cuma ini sebagai paririmbon saja lah, sebagai panduan bahwa ini orang-orang yang sementara ini muncul dengan popularitas cukup tinggi. Nanti akan kita lihat berikutnya seberapa besar sih sebenarnya popularitas mereka ini berdelapan ini. Ini kan kita sedikit ya.
kalau tidak salah. Yang kedua lagi adalah mengenal Ibu Diah ini mungkin karena hotel efek ya, efek ekor jas dari suaminya Pak Rudi Gunawan sebagai bupati, sekaligus sebagai ketua tim gerak PKK otomatis banyak dikenal. Jadi popularitasnya cukup baik, 51%. Berikutnya Iman Rahman, berada di urutan kedua, popularitasnya 53%. Ini wajar juga karena tempo hari beliau turut mencalonkan dan menjadi juara 2 kalau tidak salah ya. Yang terakhir dan yang paling tinggi popularitas adalah Heru Budiman. Sangat wajar sekali karena dia menjabat sebagai wakil bupati, tetapi agak kontraproduktif dengan kepuasan masyarakat tadi. Coba akan kita lihat ke atas tentang survei kepuasan ya. Kepuasan mana? Tingkat kepuasan. Nah ini, Pak Heru Budiman popularitasnya cukup tinggi, tapi tingkat kepuasannya agak rendah gitu ya. Ini karena gabungan ya, gabungan sebagai pemerintah kabupaten. Tapi ini saya kira korelasinya cukup ada, Pak Tata. Korelasinya cukup ada. Ini perlu dicermati oleh Pak Helmi jika memang 2024 ingin maju menjadi calon bupati. Kan tidak mungkin beliau maju lagi sebagai calon wakil bupati lagi kan. Dan ini tingkat popularitinya. Tetapi tingkat popularitas tidak menjamin, tidak ekivalen, tidak berbanding lurus, tidak inline dengan elektoral. Nanti kita akan lihat setelah ini elektoralnya berapa sih. Jadi dari 8 nama kita sodorkan pertanyaan terbuka. Dari 8 nama ini Bapak Ibu memilih siapa ketika pilkada dilakukan hari ini. Pertanyaan seperti dilakukan hari ini dari 8 calon. Muncullah jeng, inilah elektabilitasnya Kang Tata. Jadi 2,5% rahasia, yang merahasiakan pilihannya 3%, kemudian belum punya pilihan 4%, golongan putih 4%, golput itu juga dilindungi undang-undang, pastinya cukup tinggi 4%, wajar karena mantan dulu, jadi masih ada pemilih fanatiknya beliau. Kemudian ini yang mengejutkan Pak Yudi Nugraha. Coba kita lihat Tata, elektabilitasnya 6,00%, sedangkan popularitasnya hanya 9%. Sangat produktif sekali ya. Popularitasnya hanya 9%, tapi elektoralnya 6%. Artinya meleset 3% saja. Gitu ya. Ini bisa kategorikan sebagai pemilih fanatik, mungkin mengenal dan lain sebagainya, entah apa hubungannya karena saya juga kurang begitu mengenal baik siapa itu beliau. Dugaan saya seperti itu. Gitu ya. Yang berikutnya ada Pur, 6,5% ini wajar. Karena dulu pernah mencalon dan sekarang punya jabatan cukup mentereng. Selain sebagai rektor ya, kalau tidak salah rektor beliau ya, Pak Tata. Kemudian beliau juga sebagai ketua KONI, bosnya Kang Deddy Gondrong, teman saya. Kemudian yang berikutnya Ibu Diah. Ibu Diah ada di 13%. Kita lihat sekarang tingkat popularitasnya Ibu Diah 51% ini kurang produktif. Ya, dari 51% popularitas mengkristal menjadi elektabilitas hanya 13%. Ya, cukup jauh ya, dari popularitas kemudian menjadi elektabilitas masih cukup jauh. Tapi saya dengar dari beberapa referensi sudah deklarasi, kalau tidak salah ya, informasi yang saya dengar beliau sudah declare ya. Tapi ini pertanyaan menarik nih, sudah deklarasi popularitasnya tinggi, tapi kenapa elektabilitasnya masih 13%? Ini PR besar. Memang dia serius mau maju, sudah deklarasi, kemudian popularitasnya cukup bagus, 51, tapi elektoralnya hanya 13%. Ini mungkin saja, kalau saya lihat Pak Tata, ini terbawa kotel efek, selain keterkenalannya dari suami, kotel efek negatif juga terbawa. Karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Garut di dalamnya Pak Rudi sebagai bupati itu cukup rendah, tidak nyampe 50%, mungkin dari situ. Itu sehingga lahirlah elektabilitas hanya 13%. Nah ini yang tinggi 15%, di bawah 1%, bukan orang ini. Jadi yang elektabilitas di bawah 1% itu ada 15%. Yang elektabilitasnya yang tadi 23 orang itu Pak Tata ya, yang ada bisa jadi 8, ini yang
sekali jumlahkan tuh di bawah 1%, jumlahnya 15%. Nah, yang berikutnya Iman Ali Rahman ini saya pikir ini sangat relevan ya. Potretnya beliau dengan popularitas 53%, karena juga beliau pernah mencalonkan dan menjadi juara 2 waktu itu ya, kalah sama Pak Rudi Gunawan, dan bedanya pun kecil. Karena data di KPU perbedaannya kecil, tidak signifikan, mungkin hanya kurang dari satu desa saya kira. Jadi cukup ketat. Jadi ketika elektabilitas hari ini Iman Ali Rahman 17% cukup cukup baik lah, cukup relevan. Dan untuk sementara jika pilkada diadakan hari ini, elektabilitas tinggi masih dipegang oleh Pak Habibie Budiman sebagai wakil bupati. Ya. Ini saya kira kita coba telisik, ini terbawa oleh kotel efek dari partai politik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kotel efek dari PKS ingin mengusung Anies Baswedan. Ternyata kotel efek atau efek ekor jas cukup tinggi, Pak. Ya. Jadi Pak Habibie Budiman terbantu dengan itu. Kotel efeknya Anies Baswedan, nanti akan kita lihat efek Anies Baswedan di Garut seperti apa. Gitu. Dan undecided voters ada 8%. Undecided voters ini adalah swing voters atau pemilih bimbang, Kang. Pemilih bimbang yang masih bisa terpengaruh, yang ya hari ini saya ini nggak tahu kalau besok gitu. Itu jumlahnya cukup besar. Dan ini angka yang akan diperebutkan. Ini swing voters ini cukup besar. Dan ini akan diperebutkan oleh calon-calon yang akan maju. Jadi masih bimbang. Ya masih melihat-lihat lah yang sebagainya. Ini cukup besar, 18%. Jadi ini tadi antara elektabilitas dan popularitas ada yang relevan, maksud saya ada yang logis lah, tapi ada yang kurang logis mungkin karena beberapa faktor ya. Ada yang mengejutkan tadi, yang pertama Yudi Nugraha. Ini popularitasnya hanya 9%, tapi jadi elektabilitasnya lumayan. 6%. Ini bisa jadi kuda hitam, Pak Tata. Ini bisa jadi kuda hitam. Latar belakang Pak Yudi ini apa, Pak? Pengusaha ya? Pak Tata ya? Halo? Halo, Pak Tata? Halo? Mandek tadi. Ada? Pak Tata, suaranya kecil sekali. Ini dilanjut tadi ya, tadi yang survei ya, apa tingkat kepuasan apa tadi itu? Itu masih disable, Kang, share screen-nya. Di enable aku saat ya. Ya, oke. Share screen-nya masih disable. Oke, Kang. Oke. Mulai lagi, Kang? Udah di-code belum? Ya, tapi belum muncul ya. Oke. Lanjut. Oke, sudah di-record ya? Sudah. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan, Kang Tata ya. Kita lihat perbandingan elektabilitas tadi. Saya ulangi lagi, yang cukup mengejutkan itu Yudi Nugraha. Karena dari sisi kita lihat, coba dari sisi popularitasnya cukup kecil, hanya 9%. Tetapi dia jadi elektabilitasnya 6%. Ini lumayan, cukup mengancam bagi calon-calon yang lain. Mengancam bagi dia, kemudian Iman Ali Rahman dan Habibie Budiman, yang saya kira belum aman. Ada pertanyaan, calon di Garut kalau ingin aman itu berapa persen? Itu minimal 35%.
itu baru aman. 35% itu aman. Ya juara lah ya. Kalau masih di bawah 35% itu masih sangat cair ya, masih sangat berubah-ubah. Begitu. Dan ini kenapa? Karena undecided voters atau swing votersnya cukup tinggi, 18%. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah ini kita perbandingkan. Kenapa saya bilang tadi kotel efeknya dari Helmi Budiman. Di satu sisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Garut cukup rendah. Tetapi kenapa Helmi Budiman masih punya elektabilitas yang bagus? Dia terpengaruh dari sini kan. PKS itu akan mengusung Anies Baswedan. Ya, sudah santer seperti itu hanya tinggal mendeklarasikan lah katanya. Sehingga ada efek ekor jasnya. Helmi cukup diuntungkan karena tingkat elektabilitas Anies Baswedan cukup tinggi, 16,10%. Cukup tinggi. Sedangkan Anies tidak pernah ke Garut dan lain sebagainya, malah dia ke Tasik ya, ke Ciamis ya, tidak pernah ke Garut. Gitu ya. Jadi itu kenapa Helmi masih cukup tinggi, karena ada salah satu pengaruhnya dari kotel efek atau efek ekor jas dari seorang Anies Baswedan. Tetapi elektabilitas capres ini juga swing votersnya, undecided votersnya masih 23%. Jadi masih sangat cair dan sangat dinamis sekali. Nah ini akhirnya apa? Apa saja sih yang merubah elektabilitas dan menjadi the winner? Ini kita diskusikan. Karena begini Kang Tata, ya kita memotret, kita mensurvei itu tujuan akhirnya bukan elektabilitas, bukan elektoral. Karena elektoral yang muncul itu pertanyaannya adalah ketika pemilihan hari ini. Besok belum tentu. 3 bulan yang akan belum tentu. Nah makanya ini adalah ketika bagi mereka para calon yang ingin mencalonkan tokoh-tokoh yang tadi, Anda harus lihat ini ke atas yang tadi. Ini yang pertama latar belakang. Pastikan Anda berada pada latar belakang yang ini, salah satu dari yang ini. Kemudian yang berikutnya yang tidak disukai dihindari. Kemudian isu ini harus difahami. Kemudian yang mempengaruhi ini penting juga. Nah ini medsos. Ini juga. Nah artinya apa, Kang Tata? Pak Tata, kami memiliki sebuah kesimpulan. Karena pertanyaannya begini, pertanyaan kunci. Kalau bisa biasa kami jawab, kami katakan ini pertanyaan kunci, dan ini menjadi kuncian bagi tim konsultan, adalah pertanyaan, Pak, Bapak mau memilih si A? Betul. Suatu saat Bapak mau nggak memilih si B? Bisa asal. Nah ini, asalnya ini loh. Bisa saja asal A, B, C, D, E. Ya. Nah ini dasarnya dari sini. Banyak sekali yang sudah kami tampilkan. Jadi ini bukan kata bangkit, bukan kata Tata Ansori. Nah, untuk melahirkan elektabilitas itu perlu strategi. Strategi dari mana? Tentu hasil survei tidak kita keluarkan kan Tata. Ini yang kita keluarkan hanya angka-angka, tapi keinginan masyarakat itu kita simpan. Seperti tadi. Hari ini tidak memilih Pak Tata. Kemudian ditanya kan, mungkin nggak Pak memilih Pak Tata suatu hari? Oh, saya memilih Pak Tata asal A, B, C, D, bla 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 bla. Ini, jadi begini. Kesimpulan kami, Pak Tata, ini dari ini contoh satu, kemudian ini dua, kemudian yang berikutnya ini tiga, dan yang selanjutnya itu melahirkan sebuah kesimpulan. Saya mau tanya ke Pak Tata pasti tahu. Setidaknya pernah mendengar, tidak usah sebut nama lah. Untuk menjadi Bupati Garut itu habis berapa miliar, Kak? Sepengetahuan angka. Sebut saja angka, kita tidak sebut nama. Untuk menjadi Bupati Garut itu butuh berapa miliar kira-kira? Ya di tataran aman ya 30 miliar lah. 30 miliar. Dengan kondisi seperti ini kan, waktu masih 2 tahun lagi, calon itu serius mau berkarya, nih, ya, aksi nyata, nggak nyampe 10 miliar jadi, Kak. Karena apa? Sudah terjadi pergeseran yang dahsyat. Dari karakteristik pemilih yang rasional cukup tinggi, dan lain sebagainya, data-data penunjang. Jadi kalau saya bisa simpulkan, waktu masih 2 tahun, ketika ingin mencalonkan, saya pikir
Cukup dengan 10 miliar udah jadi tuh. Yang penting serius dan menghindari hal-hal yang tidak diingin oleh masyarakat. Saya kira itu Kang Tata. Jadi, tapi ada pelajaran menarik Kang Tata di sini yang ingin saya sampaikan di awal-awal tentang yang paling menarik, yang paling penting adalah bagaimana mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Itu yang paling penting. Bisa saja sekarang Helmi Budiman yang memiliki elektabilitas saat ini cukup tinggi, tertinggi di antara yang lain, itu 6 bulan ke depan bisa nyungsep ketika dia tidak melakukan apapun. Dia hanya seperti sekarang. Contoh begini, Kang. Keliling hari ini, silaturahmi ke sana, itu baik. Tetapi itu sama sekali tidak merubah keadaan. Kalau hanya ingin meningkatkan popularitas, bisa dengan bersafari gitu ya. Ketemu dengan orang, minggu ini ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Itu bisa. Hanya meningkatkan popularitas itu bisa. Tapi elektabilitas nggak bisa. Kalaupun ada ya 0, lah. 0, sekian persen pengaruh. Karena seperti yang tadi digambarkan dari survei, yang diinginkan oleh masyarakat sudah berubah sekarang. Seperti contoh money politik, Kang. Dibagi-bagi uang serangan fajar. Kalau dulu mungkin mendominasi, Kang. Bagi 100.000 memilih. Sekarang enggak. Sudah bergeser. Karena apa? Pemilih yang rasional sudah sangat besar sekarang. Dan pemilih rasional, Kang Tata, pengaruh cukup besar. Begini contoh. Di satu lingkungan, ada seseorang yang ditokohkan. Tokoh masyarakat setempat lah gitu. Kemudian dia rasional, orang rasional. Ya. Sudah pasti omongannya akan didengar gitu. Omongannya akan didengar. Saya memilih si A, ditanya kenapa? Karena ABC tadi, Kang, yang 88% aksi nyata. Itu, jadi kesimpulan dari hasil survei saya yang pertama ini di Garut cukup menggembirakan, Kang. Kenapa? Di sisi lain ada kejutan, tapi ada menggembirakan. Kos politik yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Asal tadi, jadilah seorang calon yang smart, jadi seorang calon yang cerdas. Itu pasti bisa. Inline, Kang, coba lihat di pusat di Jakarta. Siapa sekarang yang muncul? Ada Anies Baswedan yang semakin meroket. Ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng. Mereka punya record yang luar biasa. Mereka punya karya yang luar biasa. Anies Baswedan, contoh. Berhasil dia membangun Jakarta, bukan karena saya. Tapi kata masyarakat, hasil survei, tingkat kepuasannya mencapai 70%. Ini luar biasa sekali. Artinya karya dia diakui dan dibuktikan elektoralnya cukup baik dan terus meningkat. Begitu ya. Itu contoh. Jadi kesimpulan dari hasil survei saya cukup menggembirakan karena bisa muncul tokoh baru. Ada pertanyaan, Kang, apakah orang yang belum populernya baru 1%, kemudian dia bisa menjadi? Bisa. Karena apa? Demografi Garut sudah berubah, karakteristik pemilih sudah berubah. Tapi jangan salah, antara popularitas dengan elektabilitas itu jauh berbeda. Kalau Anda hanya ingin populer, bikin kontroversi saja populer Anda, tapi sisi negatif gitu. Jangan salah juga, ini juga menjadi peringatan. Saya teringat tokoh yang namanya Iman Ali Rahman. Dulu itu black campaign sama beliau cukup kencang ya. Tapi kenapa pilkada yang lalu suaranya bagus? Itu artinya Iman Ali Rahman mampu memanage black campaign dari lawan menjadi keuntungan bagi dia, dikonversi jadi elektoral gitu loh, Kak. Itu smart. Tapi apakah Iman Ali Rahman akan maju atau tidak, kita tidak pernah tahu. Dan saya pun menjaga sampai hari ini belum pernah komunikasi lagi dengan beliau. Kecuali ketika beliau nonton acara ini, kemudian beliau ingin ketemu dengan saya, discuss antara seorang profesional dengan beliau sebagai calon, ya monggo, silakan aja Kang Tata yang saya tidak mungkin memberikan nomor handphone saya, silakan aja Kang Tata sebagai jurnalis ingin menjembatani bertemu siapapun, saya terbuka, Kang. Misal tadi ada 8 nama itu ya, 8 nama ingin diskusi dengan saya, monggo, saya sangat terbuka dengan saya tidak akan membedakan siapapun. Posisi mereka di mata saya sama, saya netral, saya tidak condong kemana-mana hari ini. Jadi ketika misal si A, si B ingin sekedar discuss, mendiskusikan hasil
survei tim saya, ya silakan, saya sangat terbuka. Begitu kan Tata. Tapi ketika ujungnya misal ada pertanyaan nih, kan SKR ini selain riset juga consulting. Saya profesional sebagai seorang konsultan, bukan tim sukses kan, berbeda ya antara Ya. konsultan dan tim sukses ini berbeda. Begitu. Jadi ketika ya kita discuss, karena apa? Konsultan itu bekerja berdasarkan data dan fakta. Konsultan bekerja bukan atas dasar informasi, tidak. Konsultan itu bekerja berdasarkan angka, fakta di lapangan, sehingga tidak ngira-ngira. Oh, contoh begini Kang, perbedaannya. Tim sukses misal, Pak Tata sebagai calon nih, nanya ke Pak Dedi Gondrong nih, nanya, Pak Ded, gimana nih Garut Selatan? Oh bagus, bagus. Ujung-ujungnya kan, saya butuh biaya nih, keluar biaya. Bagus ini angkanya berapa? Ya. Dari kalangan pemilih yang mana? Ada berapa banyak? Demografinya seperti apa? Tapi kalau seorang konsultan berbicara tidak seperti itu. Pak, Garut ini terbagi demografinya menjadi begini, klasternya ini. Bapak itu lemah di sini. Misalkan Bapak itu lemah di anak muda, tapi Bapak cukup kuat di orang tua. Bagaimana Bapak bisa masuk anak muda? Itu keahlian konsultan. Oh begini cara mendekati anak muda, disesuaikan dengan isu yang ada. Yang jelas konsultan juga bukan mata duitan, tidak. Konsultan itu bukan yang penting dapat duit, enggak. Karena dia mempertaruhkan nama baik. Sehingga apa yang direkomendasikan itu tentu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalkan begini Kang Tata, Kang bisa nggak survei saya ditinggikan? Nggak bisa. Itu bukan tim survei, bukan profesional, itu tim sukses. Bisa Kang Tata ingin nge-framing ya. Tetapi ketika muncul surveyor seperti saya yang independen dengan menggunakan metodologi yang benar, ilmiah, akan terbantahkan. Oh, bohong dia, gitu. Framing dia. Jadi sudah bukan masalahnya lagi sekarang. Tadi ada hal yang tidak disukai adalah berbohong. Jangan sesekali berbohong. Elektabilitas pusat dikatakan naik karena ingin memframing. Itu jangan dilakukan karena masyarakat sudah bergeser. Informasi begitu cepat kan. Ketika Kang Tata hari kepleset, 2 jam kemudian di grup WA sudah rame. Kang Deddy hari ini tabrakan, kecelakaan, sejam kemudian udah rame di mana-mana. Jadi itu apa ya namanya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, membodohi dan membohongi harus dihindari. Ya marilah menjadi calon yang smart, gunakanlah ilmu pengetahuan, gunakanlah scientific. Karena scientific itu 2 tambah 2, 4 kan. Nggak mungkin 2 tambah 2 jadi 5. Gitu. Tapi apakah kalau scientific begini, 2 tambah 2, 4. Bisa nggak angka 2 dengan 2 itu menjadi 1? Bisa scientific melakukan, tapi dengan konversi ilmiah. Begitu. Jadi, ya istilahnya beginilah Kang Kata. Saya juga di Garut, walaupun saya sudah bukan menjadi warga Garut hari ini, bukan KTP saya bukan Garut, tapi Garut kampung halaman saya ingin di 2024 yang akan datang, Garut mendapatkan seorang pemimpin yang bisa membuat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam segala hal, tentunya. Dan hindarilah kata, ketika saya terpilih saya akan, udah nggak didengar lagi tuh. Bohong lah, inilah, begitu. Itu realita, ini hasil survei. Bukan kata seorang bangkit, bukan. Angka tadi, yang sudah kita bahas dari sejak awal. Angkanya sudah bergeser, Kak. Pemilih sekarang udah cerdas. Karena referensi bukan dari Garut, referensi dari Jakarta. Melihat tingkat nasional di DKI di mana. Mereka referensi, begini ya. Lahirlah standar baru, Kak. Di pemikiran mereka lahir standar baru. Tapi mereka silent, ini yang bahaya, Kang Tata. Masyarakat kebanyakan tuh silent, diem. Tapi bahaya. Lebih bahaya menghadapi orang yang diam kan daripada menghadapi orang yang banyak tingkah. Karena orang yang banyak tingkah bisa dibaca. Nah ini masyarakat sekarang kan silent majority, kan itu yang bahaya. Silent majority itu sangat bahaya. Jadi padahal mereka punya standar. Dari mana? Tadi dari bacaan mereka media sosial dan lain sebagainya. Ini contoh. Mereka punya referensi dari situ. Lahirlah standar-standar baru. Oh, karakter pemimpin yang ringan begini. Ini terbaca sudah. Begitu kan Tata. Jadi saya berharap
tokoh-tokoh yang tadi, yang ini silahkan berkontestasi, mudah-mudahan mereka menjadi calon-calon pemimpin yang baik, dan Oke. lahirlah seorang pemenang yang the winner, yang the winner, bukan rekayasa. Tapi Kang, benar-benar sebentar yang ya. dipilih itu, silakan. Halo. Ya, silakan Kang. Ini menarik ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk masyarakat Garut nih. Yang jadi masalah adalah ini kan yang muncul 23 nama Ya, di pilihan masyarakat ya. Kata masyarakat kan ini, bukan kata ya, itu ya. ya, Nah, ya, ya. tetapi ada 8 yang memang dianggap paling tinggi dan itu muka lama. Ya, ya, Eh, betul. ya mungkin yang baru ada muncul Kang Yudi Lasminingrat atau Yudi Nugraha. Ya, Nah, ya, beliau ya. ketua partai menggantikan almarhum Pak Agus Hamdani dan juga Ya. beliau sebagai ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Hmm, yang saat ini kan. Nah, ya, ya, ya. lalu ada Budiah, istri Pak Bupati, itu boleh di apa sebagai Muka baru. baru. Nah, tapi yang menariknya adalah ini nih Kang Suryana masih tetap menjadi pilihan ya. Eh, Ya, ini luar biasa nih Kang Suryana masih menjadi pilihan nanti. Kan itu yang malah saya kan sebenarnya Kang, malah saya tuh bingung. Ini Suryana tuh siapa gitu loh. Lalu ah, saya cari referensi gitu. beliau kan kemarin mencalonkan pasangan dengan Bu Yuyun dari Ya, ya, perseorangan ya. independen. Nah, eh, kan jumlahnya 23 yang menjadi pilihan. Itu Ya, muka-muka ya. baru atau orang muka lama juga? Eh, Yang di luar dari kota. yang selain yang delapan ya, ada yang muka baru, ada yang muka baru, tapi ada yang muka lama juga. Oh, Begini, apa ya? Begini Kang, kenapa kondisi itu terjadi di Garut? Akang bisa lihat tadi di presentasi hasil survei saya bahwa pengaruh media konvensional dan media online itu kecil, Kang. hmm, Itu masalahnya. Tokoh-tokoh Garut kan banyak muncul di media sosial, di media-media konvensional termasuk dengan media online kan. ya, Sementara yang diakses oleh masyarakat itu kecil, sehingga informasi orang berbuat apa, siapa berbuat apa itu menjadi kecil, amplifikasinya gitu nyaris tidak ada kan. Nah hmm, sekarang sebenarnya di sini kabar baik kan. Kang Tata ini menjadi kabar baik sebenarnya bagi Kang Tata sebagai pengelola media ya. Ini juga menjadi sebuah momentum bagaimana media Kang Tata menjadi semakin booming juga. Maaf hmm, karena saya juga mantan praktisi media ya. Misal bagaimana orang dengan membuka YouTube untuk cari informasi menjadi lebih besar. Bagaimana orang mencari informasi dari media online. Tetapi ini kembali lagi pada kredibilitas media online itu sendiri, Kang. Karena ya, orang juga menilai, media online, maaf dalam tanda petik, kadang ada, kadang tidak ada, dilihat dari kualitas beritanya. Orang ya, juga menilai, tapi ini bagi mereka, saya percaya Kang Tata memiliki kemampuan dan memiliki niat yang baik untuk mengelola media. Saya kira ini juga sebagai momentum, sebagai cermin diri juga, oh ternyata media online itu sedikit ya yang membacanya gitu ya, di ya, masyarakat Garut khususnya. Nah ini jadi ya, momentum Kang. Tapi di sisi lain ada keuntungan, ada sosial media, ada Facebook. Kang Tata mungkin belum memaksimalkan search engine-nya di Facebook, hmm, di TikTok. Itu ya, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi ini menjadi cermin bagi semua pihak saya kira, bagi nah, teman-teman pengelola media juga. Ini jadi sekali lagi saya simpulkan, kenapa yang muncul itu sedikit, tokoh baru relatif nyaris tidak ada, hanya satu dua, adapun presentasi popularitas sangat kecil. Karena tadi Kang, ada sumbatan informasi yang tidak sampai gitu. oke, Nah, 2 tahun masih cukup, Kang. Misalkan begini, Kang Tata. Ada orang yang hari ini popularitasnya hanya 2% katakanlah gitu ya, 3%. Apakah bisa, Kang? Bisa, hmm, bisa. Tapi harus berbuat cerdas dan smart. Itu bisa. Jadi dia bisa beriringan sejalan. Bagaimana cara dia menjadi populis?
tadi berbuat baiklah, berbuat nyatalah. Nah, Dari mana? Cerminnya isu tadi, ada banyak isu, karena ada 6 atau 7 isu tadi. Di situ. Caranya bagaimana? Kita ngobrol offline. Caranya bagaimana? Kita ngobrol offline kan. Karena cara ini memang ya seperti begini Kang Tata. Misalkan begini. Kalau saya analogikan begini, Kang Tata tahu Tokyo tuh, tahu kan? Tahu Kang Tata Singapura lah, tahu ya. Tapi bagaimana cara ke sananya? Apa Kang Tata tahu? Kang Tata ingin ke Belanda. Apa hanya sekedar beli tiket? Tidak. Banyak sekali yang harus diikuti peraturan. Paspor dan visa itu orang sudah tahu semua. Ketika kita ingin berangkat ke luar negeri, ke Eropa, banyak sekali sampai-sampai tempat kita nginap pun harus sudah ditentukan. Alasan kita berangkat ke sana apa? Itu contoh ya, analogi ketika tidak semudah, udahlah saya mau ke Belanda, tidak mudah. Caranya, tanya ke yang tahu caranya. Begitu juga dengan politik gitu kan. Ingin populer, ingin elektoral tahu. Caranya itu, tanya ke orang yang tahu. Banyak bertanya. Kalau Anda malas bertanya, sesat di jalan. Siap. Bukan berarti harus ke saya, Pak Tata. Tidak. Ini bukan berarti harus ke saya. Tidak. Konsultan banyak. Gitu ya. Tips memilih konsultan. Ini ada beberapa ini saya sampaikan. Jadi ini saya ingin disclaimer bahwa ini kampanye agar bangkit. Enggak, bukan. Ini saya keluarkan tips memilih konsultan yang baik dan benar. Satu, yang paling mendasar dia harus memiliki metodologi yang ilmiah. Itu saja dulu. Apa metodologinya? Ketika metodologinya tidak logis dan tidak masuk akal, bukan dari scientific, Anda tinggalkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, timnya ramping kan. Hanya 1, 2, 3 orang saja. Jangan percaya ketika ada tim konsultan, timnya besar. Jangan percaya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi scientific. Ya, benar-benar menggunakan scientific. Kemudian yang berikutnya adalah timnya ramping. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kemampuan sosiologi dan psikologi yang baik. Itu 3 kunci. Ketika ada banyak konsultan, saya kira di Garut banyak lah konsultan, ada beberapa konsultan politik, silakan. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa Anda memilih Kang Tata misalnya jadi konsultan, silakan. Kuncinya tadi 3. Apakah Kang Tata memiliki metodologi yang benar? Secara saintifik ya, itu dasar yang paling penting. Kemudian yang kedua, lihat timnya besar enggak gitu loh. Ternyata besar tim, jangan percaya dengan tim yang besar. Karena apa? Ujung-ujungnya apa? Uang. Dan yang terakhir adalah seorang konsultan yang profesional, dia tidak pernah berbicara uang di depan. Berbicara uang tuh di dalam kamar kan. Itu profesional. Berbicara uang tuh di dalam kamar, itu sesuatu hal yang sangat privat. Itu yang sangat private. Itu ciri-ciri lah kan. Jadi saya ingin menangkis bahwa ini bangkit enggak. Bahkan saya persilakan. Calon-calon cari konsultan yang baik dan benar. Itu tadi gambar konsultan yang bisa dipilih, yang dicari. Yang terakhir tentu yang disesuaikan dengan budget. Kalau Anda memilih konsultan Hanta Yuda, ya belum apa-apa, Anda harus mengeluarkan uang miliaran rupiah. Nah, saya cukup kenal baik dengan beliau. Ya itu kan pemain nasional kan ya. Jadi ya tentu kalau dipakai di lokal mungkin ya berkaitan dengan budget akan sangat terbelalak lah gitu ya. Itu kunci mau nggak mau Kang, zaman sekarang itu gitu. Karena zaman sekarang industri revolusi 4.0, jadi semua serba terbuka. Seorang konsultan tidak bisa bohong Kang, nggak bisa. Ketahuan langsung ketika dia berbohong, ketahuan. Misal dia menyampaikan data, itu bisa langsung di cross check Kang. Karena ada metodologi dari nggak bener ini. Karena ada metodologi. Begitu, Kang. Oke, siap. Kang Wanjit, Ya. kiat-kiatnya jangan dikeluarin semua nih. Yang menarik lah ya. Ya. Enggak, kuncinya ada di saya. Ada di Kang Tata lah kuncinya.
memang tetap menarik. Persoalannya kan yang tadi disebutkan 8 orang yang muncul menjadi pilihan masyarakat hasil survei, belum tentu kan mereka juga mencalonkan bupati, kepala Belum tentu. ya. Eh, nah ini bagi pemula atau yang berhasrat syahwat politiknya berkeinginan untuk menjadi bupati atau kepala daerah, ya tadi disebutkan ya harus metodologinya ya yang harus Ya. benar tadi. Sekarang begini Kang Tata, saya punya uang 30 miliar, lebih baik Pak 30 miliar Bapak depositokan saja, Bapak bikin usaha, buka warung yang banyak. Karena Ah. zamannya bukan itu sekarang. Seorang ingin menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah, karena tadi standar masyarakat sudah berubah, itu harus disadari gitu loh. Oke. Walaupun mereka diam, tapi standarnya sudah tinggi gitu loh. Ah. Itu kan. Siap. Jangan dikeluarin semua. Kita lanjutkan di season lain. Penting nih. Mudah-mudahan masyarakat Terus Garut- gini Kang terakhir, Kang Tata terakhir Ya. saja dari saya yang ini berbagi saja ya, berbagi mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi saya. Tapi ini bukan key kan, bukan kunci. Ah. Katakanlah 8 orang ingin maju, jangan sesekali hari ini Anda menentukan mencari calon wakil, jangan. Itu tidak produktif sama sekali. Diulangi lagi. Jangan. Diulangi lagi. Konyol kan, kalau saya mau maju nih udah masuk tim surveinya SKR nih, saya mau cari wakil. Jangan kan. Jangan sesekali mencari wakil. Belum saatnya. Itu saja. Karena apa? Itu nggak produktif sama sekali. Nggak produktif sama sekali. Ya. Jadi jangan mencari wakil ya. Jangan. Nanti wakil itu Kang, ya 6 bulan menjelang pendaftaran lah itu paling cepat. Paling cepat itu. 6 bulan menjelang pendaftaran boleh silakan mencari pasangan kawin. Lihat Pak Anies Baswedan hari ini. Ya. Lihat Pak Anies Baswedan hari ini. Dia tidak pernah ngomong wakil. Pak Ganjar juga begitu. Pak Prabowo juga begitu. Karena belum saatnya. Oke. Di belakang mereka Pak, saintis semua tuh. Di belakang Pak Anies, Pak Ganjar itu saintis semua itu. Mereka yang perang itu perang bintang, perang sains semua itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Bangkit atas ilmunya yang sudah digelontorkan untuk masyarakat Garut, terutama para politisi di Kabupaten Garut ini. Warga Garut, ini perbincangan bukan akhir. Di season berikutnya mungkin saya akan mengundang secara online lagi. Sekali lagi beliau ini bicara berada di Gorontalo, cukup jauh dari Pak Tata, saya mungkin 2 mingguan lagi ada di Garut insya Allah. 2 mingguan lagi ada di Garut. Ayo, Ya. ini jangan-jangan akan diburu oleh masyarakat, khususnya para politisi. Ke Kang Tata aja deh, jangan ke saya. Gitu. Terima kasih ya sudah memberikan ilmunya dan kita mengapresiasi survei yang dilakukan oleh tim yang bangkit dari teman-teman dari mahasiswa ya yang minggu kemarin turun ini sebagian Pak. Oh sebagian. Sebagian mahasiswa. Ya. Kemudian terakhir kali saya lupa ini pertanyaan masyarakat siapa sih yang mendanai bangkit untuk survei? Sekali survei itu Kang dananya itu minimal 25 juta itu. Itu hanya untuk operasional lapangan saja. Sekali lagi itu sekali turun 25 juta Kang. Saya ingin disclaimer hari ini ada donatur yang memberikan dana ke saya dan dia tidak mengerti ini dananya dipakai untuk survei. Setelah saya melakukan survei baru saya kasih tahu dan beliau ya silakanlah. Jadi kebetulan saya punya teman relasi bisnis yang kebanyakan uang dan dia tahu saya seorang saintis kan, seorang peneliti. Ini gue punya uang lebih dikit nih, ini lu pakai aja penelitian gitu. Sama kan, survei juga penelitian kan, ya udah saya pakai gitu. Satu, beliau bukan orang Garut, dia tidak pernah ke Garut, jadi tidak ada kepentingan sama sekali. Oke. Apalagi mengenal tadi para politisi sama sekali tidak. Itu disclaimer terakhir. Survei ini ada kepentingan
atau pesanan dari siapapun ya? Nggak ada sama sekali. Oke. Saksinya di atas kan. Satu lagi kan nih. Eh, Boleh, silakan. waktu survei itu menggunakan responden berapa orang? Ratus ribu atau Tadi saya sebutkan di grafis itu 1.160 kan, 1.160 responden, tapi tiap kecamatan berbeda, tergantung populasinya. Oh, ya. 1.160 responden kan. Pertanyaannya, ini memetakan seperti apa? Ya, itu pekerjaan seorang surveyor, itu pekerjaan biasa. Bagaimana memetakan sampelnya dalam Oke. hanya beberapa saat kita bisa memetakan seperti itu. Oke. Terima kasih Kang. Closing nih, saya kasih waktu Agang untuk menyapa masyarakat Garut. 2 menit. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Tata, senior saya, ini sahabat saya juga. Terima kasih atas kesempatan saya bisa menyapa masyarakat Garut. Assalamualaikum masyarakat Garut dari utara sampai selatan. Mudah-mudahan suatu hari menjadi Garut Utara, Kota Madia Garut, dan Kabupaten Garut Selatan. Mudah-mudahan suatu hari. Mati. Tenana. Putus ya tadi. Sinyal. Ulangi lagi ya, closingnya ulangi lagi ya. Ulangi lagi, oke. Terima kasih Kang Tata atas kesempatannya, cukup berharga. Saya kira bagi masyarakat Garut, pesan saya hanya satu, jangan pernah turunkan lagi standar memilih. Gunakan standar setinggi-tingginya agar kita mendapatkan pemimpin yang baik dari segala hal. Baik akhlaknya, maupun baik perangainya, juga baik kerjanya. Sehingga menghasilkan karya-karya yang baik dan meninggalkan legacy yang luar biasa nanti ke depan untuk anak cucu kita. Kemudian bagi mereka yang kebetulan memiliki keinginan untuk menjadi bupati atau wakil bupati, silakan Anda fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi pesan saya, jangan gunakan cara lama, gunakan cara baru maksud saya, sesuai dengan standar memilih masyarakat. Gunakan saintifik, gunakan hal yang rasional. Sehingga apa? Uang yang Anda miliki tidak dihambur-hamburkan ke hal yang tidak penting. Baiknya uang yang Anda miliki, Anda gunakan sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan. Tidak perlu lagi Anda menyiapkan puluhan miliar, saya kira. Itu saja dari saya. Semoga Pak Tata dan masyarakat Garut 2024, Kabupaten Garut, masyarakat Garut memperoleh pemimpin yang amanah, yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam sejarah. Itu saja Kang Tata. Terima kasih. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Warga Garut, itulah perbincangan saya dengan Bapak Haji Bang Herman yang tidak asing 7 tahun ke belakang. Beliau merupakan Direktur TV9. Sekarang berada di Gorontalo. Beliau sebagai CEO SKR Research and Consultant dan Komisaris PT Bakti Nusa Bahtera. Semoga bermanfaat warga Garut. Ke depan kita bertemu dengan beliau karena akan singgah ke tanah Garut ini. Terima kasih yang berbicara. Terima kasih warga Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.